Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paula Saskia dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai faktor pembentuk terjadinya dialek dan faktor yang mempengaruhi terjadinya dialek. Materi ini merupakan materi mata kuliah dialektologi yang diampu oleh Ibu Ria Febrina SSM Hum dan Profesor Dr. Hajah Nadra MS. Yang pertama, faktor pembentuk terjadinya dialek. Faktor pembentuk terjadinya dialek dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Yang pertama, faktor kebahasaan. Penyebab pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Faktor penyebab terjadinya dialek adalah anasir kosakata, struktur, dan cara pelafalan. Anasir kosakata terdiri dua suku kata, yaitu anasir dan kosakata. Anasir, menurut KBBI, anasir adalah unsur, sedangkan kosakata adalah perbedaan kata. Dengan demikian, anasir kosakata dapat diartikan unsur perbedaan kata atau unsur kosakata dalam suatu bahasa atau dialek. Selain anasir kosakata, struktur mempengaruhi pertumbuhan dan eksistensi pertumbuhan dari suatu dialek. Struktur yang mempengaruhi yaitu struktur kata, bunyi, dan pola kalimat. Yang kedua, faktor kenonbahasaan. Faktor kenonbahasaan memiliki peran penting dalam munculnya suatu dialek. Faktor yang menyebabkan munculnya suatu dialek adalah yang pertama, keadaan alam atau daerah terpencil, yang kedua, batas alam, yang ketiga, batas politik, yang keempat, ekonomi, yang kelima, cara hidup. Selanjutnya, faktor perkembangan suatu dialek. Faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu dialek. Perkembangan pemakaian dialek dibagi dua, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Perkembangan pemakaian dialek membaik dikatakan baik apabila suatu dialek dikatakan menjadi luar wilayah pemakaian dan jumlah penuturnya bertambah atau dinobatkan menjadi bahasa dialek baku. Sedangkan perkembangan suatu dialek dikatakan buruk apabila menjadi berkurang wilayah pemakainya dan jumlah penuturnya semakin berkurang atau malah penuturnya lenyap. Kedua perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor bahasa. Faktor bahasa ada dua, yaitu masuknya bahasa nasional, seperti sekolah atau lembaga, saluran budaya. Faktor sosial, seiring membaiknya taraf sosial ekonomi masyarakat, semakin baik pula taraf pendidikan masyarakat. Contohnya saja, seperti mahasiswa yang berasal dari kampung, mereka merasa malu menggunakan dialek daerah mereka masing-masing. Karena mereka cenderung menggunakan bahasa yang dianggap berpretis dalam pergaulan sehari-hari. Kebiasaan tersebut dilakukan saat pulang kampung ke halamannya. Hal seperti itu akan diikuti oleh masyarakat atau sekelompok orang yang ada di lingkungannya. Karena mereka dipandang sebagai orang yang berpengalaman. Fenomena ini akan mempengaruhi perkembangan suatu dialek. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.